Sidang perdana terbuka pra-peradilan dengan terlapor Polres Pesawaran atas dihentikannya perkara Enggo Pratama karena tidak cukup bukti. Pesawaran, Lampung, dimensitv.news.com. Sidang terbuka pra-peradilan dengan terlapor Polres Pesawaran atas dihentikannya perkara Enggo Pratama Camat Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, karena dianggap kurang cukup bukti kini memasuki sidang perdana, yang digelar di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Sidang pra-peradilan terlapor Polres Pesawaran atas dihentikannya penyidikan oknum Camat Negeri Katon Enggo Pratama yang melanggar pidana pemilu, dan aturan ASN karena tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada Pesawaran 2024, serta terlapor diamankan menggunakan fasilitas negara dan membawa alat peraga kampanye dan bersembunyi di kolong meja staf di kantor Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, kini memasuki babak awal dengan agenda membacakan permohonan pelapor pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, pada Senin tanggal 18 November tahun 2024. Kuasa hukum pelapor Yopi SH menjelaskan bahwa hari ini merupakan sidang perdana pra-peradilan sebagai terlapor Polres Pesawaran dengan agenda pembacaan permohonan pelapor. Ya kan, hari ini kita menghadiri sidang perdana terkait permohonan kita berarti di Pengadilan Gedong Tataan. Terus langkah-langkah kita ke depan untuk memenangkan pra-peradilan ini kira-kira apa ya Pak Yopi? Langkah kita sudah susun ya, baik bukti surat maupun bukti visual yang kita dapat dari saksi-saksi kita yang ada pada saat kejadian. Terus untuk kesiapan saksi ahli, rencana kita akan menghadirkan 3 ahli, 1 mantan hakim Mahkamah Agung, 2 adalah profesor-profesor yang berkompeten di bidang pidana. Terus untuk terkait hari ini penundaan gimana menurut Pak Yopi? Hari ini kan memang sidang perdana ini menentukan jadwal. Biasa kalau dalam sidang pra-peradilan itu ditentukan jadwal itu pada saat persidangan. Sidang pertama itu pembacaan permohonan, sidang kedua itu jawaban dari pemohon, yang ketiga itu bukti dari kedua belah pihak, habis itu kesimpulan dan keputusan. Pertanyaan lain, kawan-kawan? Dilanjutkan kapan ini sidangnya? Besok. Ya, kita 7 hari, tidak ada jeda, sidang terus. Harapan kita sendiri Pak Yopi gimana Pak? Ya, harapan kita melihat dari kondisi tadi di persidangan dan semua kita lihat bahwa hakim sangat cakap di situ, masih muda, masih energik. Harapan kita beliau bisa memberikan yang terbaik, bisa rasa keadilan untuk masyarakat Kabupaten Pesawaran. Terima kasih. Tokoh masyarakat yang juga ikut menghadiri sidang perdana pra-peradilan Mualim Taher menjelaskan bahwa keyakinannya menyerahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan harapan dapat betul memberikan dan menegakkan keadilan jangan sampai ada tebang pilih. Ya, jangan sampai miring-miring. Saya nggak apa-apa lah nggak bicara ini ya, karena udah kelihatan kok bukti ada tertangkap tangan, kok sampai ada SP3. Jadi pengharapan kami hanya di pengadilan ini untuk ditegakkan keadilan. Nah, karena kami sudah apa ya sudah trauma ngelihat langkah-langkah hukum yang kami lakukan ternyata dipatahkan gitu. Jadi mengharapkan keadilan betul-betul tegak lurus. Untuk kepentingan masyarakat Pesawaran. Terima kasih. Dipimpin langsung sebagai Hakim Ketua, Pramawidianugraha SHMH menunda sidang hingga Selasa tanggal 19 November tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk agenda mendengarkan keterangan saksi, hadir juga dalam sidang perdana pra-peradilan kuasa hukum pelapor dan juga ikut menyaksikan tokoh masyarakat, serta sejumlah masyarakat Pesawaran yang ingin melihat langsung sidang tersebut. Saya profesi advokat, saya Ketua Divisi Peradilan Gedong Tataan. Saya hadir di persidangan pra-peradilan di hari pertama ini adalah memberi support kepada rekan Yopi dan lain-lain ya, dan ikut mengamati jalannya proses persidangan yang akan dilaksanakan selama 7 hari. Ya. Saya sangat memberi apresiasi kepada rekan Yopi dan kawan-kawan mengajukan pra-peradilan ini karena apa? Ya,
adanya penghentian penyidikan oleh Polres Pesawaran, dan ini sah dibolehkan jika penghentian penyidikan tersebut tidak sesuai dengan fakta. Sekali lagi, fakta di lapangan, maka sah-sah saja dilakukan pra peradilan oleh pihak pelapor, ya. Jadi dalam hal ini mudah-mudahan nanti proses persidangan ini berjalan lancar, ya, putusan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan nanti berdasarkan bukti surat, bukti keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, dan mudah-mudahan hakim yang memimpin persidangan ini dalam keadaan sehat, memimpin juga lancar, menjatuhkan putusan juga berdasarkan keadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Bang Tanjung ada ini? Ada tambahan? Ya, kalau bagi saya ini merupakan satu langkah tepat ya daripada kuasa hukum dari paslon 01. Untuk apa? Untuk ini dibawa ke pra peradilan karena apa? Karena memang setahu kita ya, memang kita yang di lapangan waktu itu sebenarnya bukti-bukti sudah cukup ya untuk menjerat istilahnya ASN ini ke dalam ranah hukum. Tapi kenapa dihentikan penyidikannya? Ini memang perlu dipertanyakan, dan ini memang sebagai langkah yang tepat ya, langkah yang tepat dari kuasa hukum 01 untuk melanjutkan perkara ini. Saya kira gitu ya. Artinya kita berharap supaya nanti ada putusan yang tepat lah ya, keadilan untuk masyarakat Pesawaran. Ya, kalau bagi saya ini merupakan satu langkah tepat ya daripada kuasa hukum dari paslon 01. Untuk apa? Untuk ini dibawa ke pra peradilan karena apa? Karena memang setahu kita ya, memang kita yang di lapangan waktu itu sebenarnya bukti-bukti sudah cukup ya untuk menjerat istilahnya ASN ini ke dalam ranah hukum. Tapi kenapa dihentikan penyidikannya? Ini memang perlu dipertanyakan, dan ini memang sebagai langkah yang tepat ya, langkah yang tepat dari kuasa hukum 01 untuk melanjutkan perkara ini. Saya kira gitu ya. Artinya kita berharap supaya nanti ada putusan yang tepat lah ya, keadilan untuk masyarakat Pesawaran. Bang Mualim ada tambahan? Liputan, Akmal MDSH, kontributor Provinsi Lampung, mengabarkan untuk DimensiTVnews.com. Inspirasi membangun daerah.